Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Nawwir qulubana birahmatil Qur'an. Nawwir qulubana bikaramatil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sekarang hadis ketiga ya. Hadis ketiga. Wa nurul qalbi, menerangi hati. Ya. Nur, cahaya. Kolbun, hati, cahaya hati. Kok nggak dikasih nama Nur Kolbi? Lah iya. Kalau dibaca Nur Kolbi, cahaya hatiku. Berarti itu sampean harus menjadi cahaya bagi orang tuanya. Kan yang kasih nama orang tua. Tak kasih nama apa? Nurul Kolbi. Nah. Cahaya hatiku. Maksudnya ku adalah orang tuanya. Nur Kolbi. Nah, di tulisan itu ada hadis yang pernah diutarakan oleh Rasulullah. Salatur rajuli nurun fi qalbihi. Salat ar-rajuli, seorang laki-laki, nurun, akan menjadi cahaya fi qalbihi, di dalam hatinya. Faman sya'ah, maka barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang berkarep ya yang punya karep, punya kehendak untuk mencahayai hatinya, minkum, di antara kalian, falyunawwir, maka cahayailah qalbahu, hatinya. Ya, maksudnya itu ya memperbanyak sholat. Itu. Kalau memperbanyak sholat wajib tidak mungkin. Sudah ada ketentuannya, jumlahnya tidak boleh ditambah-tambahi. Nah, kalau ditambahi itu yang disebut bukan sunnah, mengada-ada. Apa itu? Mengada-ada itu apa namanya? Lah iya, itu tidak boleh. Karena ini apa? Misalkan 4 rakaat salat zuhur ditambahi 1 rakaat misalkan. Nah, itu tidak boleh, itu mengada-ada. Karena apa? Ini sudah paten. Kalau kemudian memperbanyak sholat, ya di sunnahnya. Nah, sholat sunnah malam. Kemudian jangan ke situ dulu. Rawatibnya dulu. Rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti atau yang melekat kepada sholat yang wajib. Itu rawatib. Kalau jenengan tekun 12 rakaat itu rawatibnya itu nanti akan dibuatkan bangunan di surga, dibuatkan rumah. Nah, itu ya. Maka dalam memperbanyak sholatnya. Jadi yang harus diperbanyak adalah sholat sunnahnya.
Iya, coba itu kan. Dua, zuhur 4, zuhur 4, 6. Maghrib, asar 2, asar 4, maghrib 3, Asar gak ono. Sesudah asar enggak ada. Sebelumnya. Ya. Haram. Ya, harus tahu ini. Sesudah salat asar itu tidak ada salat sunnah. Yang boleh itu salat sunnah salat mayit. Tapi yang nemplek itu tidak ada. Itu. Oh. Itu ada hadisnya, salat yang haram tuh. Itu ya. Nah. Jadi sholatur rajuli, salatnya seorang laki-laki, nurun adalah cahaya fi qalbihi di dalam hatinya, akan menjadi cahaya, akan menerangi hatinya. Faman syaa minkum, maka barang siapa yang menghendaki minkum di antara kalian, falyunawwir qalbahu, maka cahayailah qalbahu hatinya, maksudnya adalah memperbanyak sholatnya. Nah, itu. Nah, cahaya hati ini disebut juga apa ya? Yaitu bahasa Arabnya itu nurul qalb, yang diartikan sebagai hati yang hidup. Lawannya hati yang terang atau yang bercahaya kan gelap. Hati sing peteng. Jadi ini hati yang hidup, hati yang terang. Nah, itu yang dimaksud dengan nurul qalb. Nah, Rasulullah itu menginformasikan. Nah, keadaan hati itu ada 4 macam. Itu. Ada 4 macam. Yang pertama, qalbun ajrad, hati yang bersih. Qalbun ajrad, hati yang bersih, atau qalbun salim. Itu kata Rasulullah, qalbun salim, hati yang selamat. Ya, qalbun salim, hati yang selamat. Ya, ya, salim, salam, assalamualaikum, ucapan salam. Ya, titik-titik belajar bahasa Arab ya. Ini ya ngaji terjemah tuh enak. Tambah perbendaharaan kata Arab. Nah, qalbun salim atau hati yang bersih, hati yang selamat itu seperti lentera yang bercahaya. Ini hatinya orang-orang yang beriman. Itu hatinya orang yang beriman. Kita ukur dari 4 ini, kita masuk hati yang mana? Kalau saya ya kadang sakit, kena pengaruh kan. Ya, masih belum bersih. Ya, tapi belajar berusaha bersih. Nah, tapi terkadang ya kotor. Tapi kita terus berjuang membersihkan hati. Nah, seperti apa hati yang bersih itu? Ya, hati yang bersih itu ya terbebas dari segala penyakit. Bebas. Ya. Bebas dari dari segala penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya hati, ya sakit hati. Sakit hati. Penyakitnya kok sakit hati? Marah, sombong.
itu. Terus apa lagi? Banyak itu. Nah, itu berada di wilayah as-sadr, ruang hati yang paling luar, yang sering terkontaminasi dengan penyakit. Ya kalau di diri kita itu kulit. Kulit ini yang paling banyak terkontaminasi dengan kuman, virus. Nah, itu. Nah, di hati itu yang paling luar tuh namanya as-sadr. Nah, itu yang apa? Ya itu sudah tidak kena penyakit gitu. Daya tahannya sudah kuat. Nah, itu harus berjuang kita itu. Supaya hatinya kuat sehingga apa? Terbebas dari segala penyakit hati. Suudon, apa suudon? Berburuk sangka, negatif thinking. Caranya wong kuliahan, negatif thinking. Ngerasani. Di ngelok wong. Ngomong sampai nang dindi. Nah itu sing diajari Pak Nur Cahyo kemarin itu, kitab kuning itu. Apa bunyinya itu? Bunyinya itu. Likulli syai'in najasatun. Itu yang saya kotak itu. Likulli syai'in najasatun. Segala sesuatu itu najis. Wa najasatul lisani, dan najisnya mulut apa itu? Gimana lupa saya itu. Saya mengingat-ingat karena nggak ngafalkan. Boleh iling-iling tulisannya itulah. An-nadaratuh nggak salah ya. Nah, itu yang di kitab kuning itu foto an-nadaratuh. An-nadaratuh kotor, ucapan kotor. Jadi najisnya mulut itu perkataan-perkataan kotor yang diucapkan. Nah, itu lek ngajar kok enak. Itu. Tapi terkadang ya ada keplesetnya juga. Mending diem supaya selamat. Ya, justru malah kosong kalau diem itu. Diem karepe selamat. Tapi lek ulama diem bahaya. Malah elek. Kalau ulama diem elek. Itu. Kalau orang awam diem bagus. Itu. Tapi kalau dilihat lagi dengan amal-amal ya eman, waktunya kosong. Kano isi nih. Daripada diem mending baca Al-Qur'an. Maksudnya diem itu daripada ngomong kok gak karo-karuan isini dosa gibah iku. Mending diem. Itunya bisa gitu. Tapi kalau gak ada apa-apa diem rugi. Waktunya itu kosong, nggak ada isinya. Besok diisap kosong. Besok diisap kosong. Kano isi nih. Ya mending ya wiritan. Mending ya baca Al-Qur'an, baca kitab, baca ya. Kitab itu bahasa Arab ya. Artinya itu buku. Kitab. Iya. Saya nulis sekarang kalau saya ngomong, saya baca kitab, sing dipikir itu ya itu kitab kuning itu. Kitab kudul itu yang dipikir. Ya walaupun saya pakai bahasa Indonesia itu kitab. Nah, itu pemaknaan. Jadi kitab itu artinya ya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia. Itu kitab. Nah, kumpulan tulisan yang sudah jadi buku. Kitabun artinya buku. Nah, itu. Kembali ke qalbun salim. Itu hati yang yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, terbebas dari segala penyakit dan sifat buruk.
sifat buruk. Juga dipenuhi dengan ya kebaikan, keimanan dan cinta kepada Allah. Itu hati yang bersih. Ya, kebaikan-kebaikan tok. Dan hati ini sudah apa ya? Ada cahaya dari sholat. Bekasnya sholat. Bagaimana supaya sholat bisa membekas, bisa menjadi cahaya bagi hatinya? Itu. Nah, durung untuk cahaya, wah perlu didandani sholate. Perlu didandani. Mulai dari niatnya, niatnya. Iya itu di luar itu. Ya mulai yang berkaitan apa yang menemplek di sholat termasuk wudu karena syarat kan. Nah, itu nemplek itu. Kenapa? Ada di luar sholat, yang ada di dalam sholat itu dimulai dari niat. Nah, itu di situ. Itu yang perlu kita benahi, ya kita belajar lagi. Nah, itu. Sehingga nanti sholatnya benar-benar mencahayai, menerangi hati. Sehingga hatinya itu hidup, bercahaya, bersih, salim, selamat. Tuh ya. Nah, masuk kriteria ini hati kita? Belum ya, belum. Kemudian kata Rasulullah, hati yang tertutup. Hati yang tertutup berarti ada penutupnya. Nah, ini hatinya terikat dengan penutupnya. Ini hatinya orang kafir, jelas. Dikasih nasihat apa-apa terus tidak bisa. Nah ini seperti yang disinyalir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hafal terus Pak Darto. Wa ala absarihim. Ujungnya gak hafal. Ghishawah. Titik sampai situ. Masih ada terusannya. Khatamallahu, Allah menutup atau mengunci mati ala qulubihim, kepada hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, kepada pendengaran mereka, wa ala absarihim, kepada penglihatan mereka. Telu malah iki. Gak tok. Telu. Karena wis parah. Nah, ini parah ini, hatinya tok. Pendengarannya sak penglihatannya melihat tapi enggak bisa melihat. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya hati tidak bisa. Ayo, bingung. Punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar. Dikasih hati tidak bisa merasakan. Tidak bisa menyadari, merasakan. Nah, itu ya pekerjaannya hati yang disebut. Gak bisa melihat, pekerjaan. Ya itu ya, dikasih hati tidak bisa merasakan, itu tidak bisa menyadari, nah itu tertutup. Nah ini hatinya orang-orang kafir. Nah, gak masuk juga ya, gak masuk juga, gak masuk. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit, kolbun mangkus. Kolbun mangkus. Hati niku lara.
Nah, dan ini hatinya orang-orang munafik. Cirinya, ia tahu sesuatu yang baik itu tahu, ngerti, tapi ia juga mengingkari. Apa mengingkari? Nolak. Nah, kalau dikandani itu sok suci, jawabnya itu ngono. Itu kan nolak itu. Sok suci. Nah, ketika ada yang menegur, sok alim, ngomongnya gitu. Ketika ada yang menegur kalau itu perbuatan itu salah, artinya dia itu sedang menikmati keburukan, menikmati kesalahan. Kok bisa dinikmati ya? Ya ini karena sakit, karena hatinya tuh sakit. Itu ngerti kebenaran juga berbuat salah. Kayaknya kita ini, itu kayaknya kita. Tapi munafik ya enggak juga. Tapi kadang berbuat munafik, ya iya. Ya. Nah itu mukanya dua ya. Ya orang munafik kan mukanya dua. Cirinya kalau berjanji mengingkari, kalau berkata-kata bohong, bukan sombong, bohong. Ya, perkataannya itu ya bohong. Itu. Dan tahu itu bohong ya tahu. Tapi enak cari ini. Gitu. Enak. Kenapa kok enak? Dengan kebohongan itu dia sukses mengelabui orang. Dengan kebohongan itu dia dapat keuntungan. Nah, keuntungan katanya. Contoh, menipu orang, gak mungkin dengan jujur. Ya, pasti dengan kebohongan dapat uang sekian. Nah, itu kan enak toh? Itu kata nafsunya. Padahal sesungguhnya uang yang diperoleh dari hasil menipu itu sebenarnya api. Nah, sekarang misalkan ya muncul api, muncul mau disedekahkan, terus disedekahkan. Ya nggak bisa, loh itu milik orang kok disedekahkan. Hanya ada di tangan kamu, diambil dengan cara paksa. Nggak bisa disedekahkan, ditolak. Karena itu bukan milikmu, belum sah menjadi milikmu. Miliknya orang lain, nggak bisa. Dimakan, jadi api. Nggak bisa. Mau diapakan nggak bisa. Padahal karpe itu mau selamat dengan disedekahkan, nggak bisa ya. Percuma. Nah, itu ya. Itu yang ketiga, hati yang loro, mangkus, sakit. Hati yang sakit. Kemudian yang keempat, musfah, kewalik. Ya. Hati yang musfah, kolbun musfah. Itu. Hati yang terbalik. Nah, di dalamnya ini ya ada iman, ya ada nifak juga. Apa nifak? Nifak ya orangnya itu ya munafik itu. Ada nifak itu ya senang untuk berbuat dosa. Ada iman juga, ada nifak. Itu hati yang terbalik, bolak-balik ya. Kadang api, kadang elek. Kolbun itu artinya kan apa? Bolak-balik sih. Artinya kolbun itu artinya bolak-balik. Makanya kita kalau sebelum salam, sholat,
kita dianjurkan untuk berdoa sebelum Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum itu diucapkan, kita dianjurkan berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami ala dinik, atas agama engkau, atau alal iman, di atas keimanan. Nah, supaya menjadi kolbun salim, bukan kolbun sing kuale itu, kolbun apa, musfah. Nah itu sudah baca lali, kita jawab di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lali-lali wae. Sebelum Al-Fatihah, lumayan. Ya, dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, Saya mulai dari terawih itu loh. Hmm. Terawih terus. ya dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, ya sama, saya juga dulu ya begitu, sering lupa. Ya namanya kan juga belajar, saya juga belajar. Kadang-kadang ya lupa. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah otomatis itu, otomatis karena kebiasaan sudah itu. Nah, ditambahi lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau ditambahi, hah? Nanti sebelum salam. Iya, sebelum jalan. Tapi kalau terawih gak iso, ketinggalan mulai. Gak ngatasi. Lalu saya hanya sampai di Allahumma sholli ala Muhammad, kadang belum selesai, imamnya sudah Assalamualaikum. Ya sudah, ikut, tak hentikan. Ya inilah Indonesia, inilah wajah kita. Itu ya tak akoni, ya wajah kita juga. Itu kenapa foto-foto Gresiknya, foto-foto sak desoe, foto-foto sak provinsi, foto-foto Indonesianya. Kita bukan Arab loh, bukan. Kita Indonesia asli. Nah, itu hati yang terbalik. Nah, contoh di situ keimanan di dalam hati itu adalah seperti tanah yang dapat memberikan air yang bersih. Tanah yang bisa memberikan air yang bersih, ngomongnya enak. Ya, ucapannya tuh enak. Ya kalau dikasih air yang bersih kan gimana? Itu beda dengan air yang kotor, ya. Apalagi airnya kotor mengandung racun, mati tanamannya itu. Nah, sedangkan nifak itu diibaratkan seperti bisul, di dalamnya hanya ada nanah dan darah, jijik ya. Di antara keduanya ada yang paling kuat. Ya, kalau saat itu yang sedang kuat-kuatnya ada nifaknya, maka dia itu akan berbuat buruk, berbuat kesalahan, akan berbuat dosa. Nah, ketika yang kuat tuh imannya, maka dia akan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, itu begitu. Makanya bolak-balik, ya, hati yang terbalik. Ya, kadang imannya, kalau lagi imannya kuat, dia bertakwa sekali, bertakwa sekali. Malah kepengin bersedekah ditono kabeh. Wah, hati-hati itu. Engko malah dibujuki nafsunya, setan. Ketika habis, lo gak uman. Ya ndak begitu. Ya kan ini hati yang bolak-balik. Kita
eh, untuk sedekah itu ya sekedarnya. Zakat ya sedikit itu, sedikit, tidak semua, jangan semuanya. Enggak kuat, hati kita masih tidak kuat, tidak seperti Abu Bakar sahabat Nabi. Abu Bakar tuh kuat, Sayyidina Umar sih kalah kok, itu tanding bersedekah itu ya. Sayyidina Umar saya anak grundeli. Ketika ditanya, terus gimana keluargamu? Gitu. Sayyidina Umar, iya ya, ya apa iki? Kalau Sayyidina Abu Bakar, gimana nanti keluargamu? Kok dikasihkan semua? Allah yang akan memberi. Wah, hati ini mantap ini. Sayyidina Umar kalah. Wis gak kuat aku, gak ngatasi. Padahal Sayyidina Abu Bakar. Ya itu ya. Jadi sebagian saja. Ya ini apa? Hati yang bolak-balik itu hadisnya itu. Hadisnya dari apa? Hadis riwayat Ahmad nomor 10.705 itu nomor hadisnya. Nah, jadi ini apa? Referensinya pun juga kitab induk, kitab hadis induk. Nah, itu hadisnya. Nah, ini apa terkait dengan hati yang nurul kolbi, hati yang bercahaya. Wa nurus solihin. Solihin itu sudah isinya itu. Tadi kan wa nurul kolbi. Nah, hati yang bercahaya itu efek dari sholatnya yang benar. Sehingga hatinya bercahaya. Akibatnya runtutannya adalah nur solihin. Soleh, berbuat baik terus, beramal soleh, hatinya bercahaya. Itu. Jadi yaitu ya, ini makna hati yang bercahaya itu hati yang hidup. Nah, hati yang hidup itu bisa merasakan sedih, peka, apalagi peka atas apa ya kemaksiatan dan berusaha menghindari. Nah, ini ibarat raga yang akan merasa sakit, merasa apa ya, pedih ketika terluka oleh oleh pisau, oleh benda. Nah, itu hati yang hidup. Seperti badan akan merasakan sakit ketika kena benda dilukai. Nah, kalau enggak merasa sakit berarti mati rasa. Kayak apa? Gigi dicabut dan disuntik anti rasa itu. Kak kroso. Diajak ngomong ya sudah, ya duduk. Dikirain duduk mau apa? Tapi giginya sudah lepas. Coba enggak pakai anti rasa. Kena es aja ngeluh. Kena air kumuku ngeluh. Kemasukan makanan ngeluh, ya kayak gitu. Nah, itu hati yang hidup. Makna hati yang bercahaya itu ya hidup. Memberikan kehidupan. Nah, hati yang hidup itu juga akan merasakan apa? Kenikmatan atas ibadah dan kebaikan lainnya. Nah, ini ibarat raga yang akan merasakan nikmat ketika diberi apa? Asupan makanan bergizi. Apa sih hari ini? Enak. Kalau tadi, waduh,
Kalau sekarang enaknya, sedep ngomong apa nih? Maknyus apa mana? Mantap. Mantap. Ya itu hati yang hidup seperti raga yang lapar, kemudian dikasih makanan sing enak-enak bergizi. Oh, mantap. Ngomongi ku ngono. Bilang mantap, maknyus, apalah dan teman-temannya itu. Nah, itu kalau hatinya hidup. Gitu. Kalau hatinya mati, opo iki? Sopo sing masak? Makanan opo iki? Mencela makanan, padahal nggak boleh ya. Mencela makanan nggak boleh. Coba praktekkan di Mekah. Ayo, langsung kejadian. Praktekkan di Mekah itu, menghina makanan itu. Ojo main-main dengkene sik ditahan. Malaikatnya apa marah gak wani, apa? Itu sotok gak mau berteman malaikatnya. Ya akhirnya terus gak mendekat, akhirnya apa? Ya setan diprovokasi terus sama setan itu. Akhirnya banyak ngomong jelek, banyak keluar dari mulutnya itu. Akhirnya dosanya tambah akeh, tambah ada malaikatnya. Itu. Kalau di Mekah, coba itu hidangan Allah tuh, bagaimanapun keadaannya. Kita harus terima. Gitu. Akhirnya gak ada makan. Akhirnya rasa ini dicabut oleh Allah. Akhirnya apa? Lemes, api mangan gak enak, akhirnya sakit. Akhirnya apa? Ibadahnya gak maksimal. Itu kalau di Mekah hati-hati, atau di Madinah pun juga hati-hati. Nah, hati yang hidup itu akan dipenuhi dengan rasa cintanya. Ya, disenangi oleh Allah, disukai oleh Allah itu. Dengan cahayanya, ya cahaya di hati itu dari Allah itu. Efek daripada sholatnya itu. Ini kan ngomongin apa? Sholat. Nah, efek dari sholat itu hatinya menjadi bercahaya, menjadi hidup. Nah itu. Ya, artinya itu juga damai, tenang. Tenang itu artinya apa? Khusyuk. Nah itu. Itu kalau hatinya bercahaya. Kemudian kalau hatinya ya bercahaya itu cerdas orangnya itu. Jarang dapat masalah. Pekerjaan di kantor ya gampang-gampang saja, lancar-lancar saja. Itu ada kesulitan itu apa? Ide ting 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 ting, nah, ting 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 terus dikasih rahmat oleh Allah itu. Dapat ide, ada masalah, dapat jalan keluarnya. Ada persoalan, dapat jalan keluarnya. Yaitu bahasa kita tuh apa? Ting ngono lah. Ya aslinya bukan ting-ting, bukan gitu. Itu lagi dapat hidayah dari Allah itu. Dapat hidayah, pertolongan atas persoalan ruwetnya keuangan di komputer. Ya maksudnya keuangan perusahaan. Ngelolanya lewat komputer. Ini kok jelimet gini. Kok selisih. Cari, aduh. Sampai ngeluh. Baru adzan. Adzan wis tinggal sholat. Sholat tuh ya sudah, sholatnya enak diusulnya jaluk dengan usul, dengan tenang, kemudian sebelum salam ya juga berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alal iman, tsabbit qalbi 'ala dinik. Dia tuh membawa persoalan ke sholat, mengadu kepada Allah. Dia dapat masalah, ruwetnya pekerjaan, akuntansi. Nah, itu selesai, balik ke komputer, langsung teng. Oh di sini ta. Saya juga ngalami sendiri. Padahal matematika saya itu goblok saya itu, gak iso matematika.
Tapi kadang ya tak dampingi kemarin hitung-hitungan di uang Basnas itu di KUA. Kok gini ya ini nah ini Pak ini nih oh iya oh iya gitu lah. Ya itu kalau artinya apa percaya dikasih cahaya ya kita berkomunikasi dengan Allah tuh karena lewat ruwet iku ruwet di pikiran wis kayak benang kusut ya padahal kadang apa yang di depan mata itu ya gak ketok bener ya gitu bener buntu sekarang cari apa mana kacamata itu ya ada di sini ada kepala sendiri diginikan kadang ada di kesak itu lah dicari gak ketemu gitu cari kunci kontak apa coba tak kayak endi kalau nyantol nang kesak itu lah kalau sudah bulat itu gitu nah itu ya nah, kemudian ya hati yang hidup ya hati yang selalu apa yang selalu terikat pada kasih sayangnya Allah terikat itu ya kalau sudah disayangi Allah dikoncoi ya wis apa sih nggak enak ada masalah apa ya dapat jalan keluarnya ya dengan ting 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 itu tadi bahasa sekolahan itu dapat ide ya itu nggak apa ya nggak tiba-tiba begitu hanya bahasa kita yang nggak ngerti itu ya tiba-tiba tapi itu dikasih oleh Allah itu kasih hidayah kasih petunjuk jalan keluar dari persoalan belum lagi persoalan sing apa sing ruwet persoalan rumah tangga ruwet nah itu contoh kecil apalagi orang itu ya selalu berharap pengen bertemu dengan Allah nah, itu ya jangan ya kita harus ya tunduk kepada Allah kalau pengen ketemu ya salat ini tadi apa hadisnya itu kamu kepingin bertemu dengan Allah ya apa faman syaa minkum fal yunawwir qalbahu ya perbanyak salatnya kepingin teman Rasulullah ya perbanyak sholawatnya nah, itu kalau kepingin ketemu ya enggak berkehendak ya mau mana gitu loh ya eman jalurnya hanya sekarang saja di dunia ini jalurnya setelah ini kita akan memasuki fase berikutnya fase kehidupan alam barzah nah, alam ini ya sudah dilewati dan tidak mungkin akan kembali tidak mungkin itu apa yang kamu memperoleh ya itu sudah amal baik yang banyak ya itu sampai berapa persen ya itu sudah perolehannya amal buruknya ya segitu sudah selesai istirahat wayai istirahat apa betul-betul istirahat itu sing api ya ya istirahatnya itu maksudnya begini istirahat dari kewajiban-kewajiban ketika di dunia itu panjangnya ya segitu ya harus bergerak terus berusaha terus berjuang terus itu nggak ada selesainya ketika meninggal ya kalau perjuangannya dulu ketika dunia itu banyak buruknya di alam kubur tuh ya ada siksa juga gak bisa istirahat malah dikepui nah kalau ini kan berkaitan dengan sholat nah kalau banyak sholat yang tertinggal wah dimakan ular apa namanya itu nama ularnya itu yang akan melilit nanti di kuburan itu nah ya di hadis itu ya bicaranya begitu dari kisah nyata itu juga itu sudah banyak seperti itu.
kita lihat ya, kalau kalau fisik secara fisik, kita kan sering ada apa misalkan ya pelebaran jalan atau kena jalan ya, terus mengenai kuburan itu kan digali. Itu ada yang utuh, ada yang sudah ndak ada. Itu ngomong apa ya fisik ya, maksudnya fisik yang terlihat oleh mata ini, bukan mata-mata yang ini ya, bukan yang mata hati, tapi mata yang ini. Itu ada yang utuh bertahun-tahun itu, tapi ada yang ya wis musnah, ada yang masih tulang-tulangnya ada, bukan ya, belum musnah, tapi akan musnah, tinggal tulang-tulangnya. Ada yang utuh sampai sekian tahun, normalnya setahun itu sudah habis. Setahun insya Allah masih ada mungkin tulangnya, tapi tulang itu akan habis, tinggal satu tulang sulbi kecil sak ini. Inilah tulang ekor sini ujungnya, iya tinggal itu disisakan, itu tidak boleh dihabiskan, yang lain boleh dihabiskan, habis semua, tinggal tulang sulbi kecil, tulang ekor di ujung, tinggal itu satu. Masih disisakan itu. Nah itu tinggal sisa itu. Ada yang berani menghabiskan itu berarti. Memang sudah kehendak Allah. Nah dari itu nanti besok kita dibangkitkan utuh kembali, utuh lagi tulang-tulangnya, daging-dagingnya nanti utuh lagi dari benih itu. Ya, namanya di Al-Quran itu sulbi. Sulbi. Dulu kan pernah saya jelaskan. Itu satu. Ya golek eker-eker ya gak ketemu wis padha kayak watu cilik. Kayak watu kuning cilik ya berwarna tulang putih apa namanya? Putih tulang. Itu tinggal itu. Dia eker-eker golek ya gak ketemu. Nah, orang ini yang utuh ada yang marbot. Apa marbot? Iya, orang yang menjaga kebersihan, kesucian tempat ibadah, mbok musola, mbok masjid, itu terus dia akan membersihkan itu. Loh, ternyata itu ada yang ustadz, ada yang jaga waktu. Apa jaga waktu? Ya kalau wae duhur ya ada bagian tukang adanya, ada yang seperti itu. Tapi hatinya dijaga ya, hatinya dijaga. Iya, jangan karena siapa-siapa itu. Juga jangan itu hanya efek saja. Wis karena lillahi ta'ala titik. Embo diopoin bi orang, embo diomongin gimana, nureken. Gak ngurus. Urusanku hanya dengan Allah, titik. Tidak ada hubungannya dengan masalah. Perkara mereka datang ke sini atau tidak itu urusan dewi. Tidak usah dituntut. Sudah jelas adzan itu panggilan sholat. Itu. Nah, kok adzannya di kuburan? Wah, telat wis. Telat. Adzannya di kuburan. Telat itu. Nah itu ya apa hati yang hidup. Ini saya kutipkan tapi saya nggak hafal, saya ngambilnya itu dari kitab Nasoihul Ibad. Apa yang tombo ati iku limo sawarnane, tapi aku gak hafal loh. Ini tak masukkan, tak tulis. Iki lah. Sak maknane, sak onoe. Wah, iso bahaya. Masa bocah koran angan sak anane. Sama nane oh ya apa. Masa anane.
Lek tulisan keliru keliru. Itu sama nih. Ini abot, saya rasakan abot. Ini yang nulis itu Abdullah Al Antaki. Itu obatnya hati. Ya sing loro-loro iki. Niku ada dikiranya. Itu ada di kitab Nasoihul Ibad. Dan sudah dijadikan wiritan. Gitu. Ya itu wiritane. Biasanya Pujian. iya pujian. Nah, yang pertama itu ya bergaul dengan orang yang saleh. Ini orang-orang saleh. Jadi bergaul dengan orang-orang yang saleh. Maksudnya itu kecipratan. Sampai kalau bergaul dengan orang yang jual parfum, mesti itu walaupun gak tuku, itu parfumnya bisa menikmati ambuni. Nah, coba bergaul dengan tukang apa? Pandai besi itu. Wih, lepotan ngapain dengan hitam-hitam. Mendekat. Mau kena apa arengnya kita apa ireng-irengnya pasti kena itu. Kena panasnya, keringetan terus bau. Nah itu seperti itu. Bergaul dengan orang-orang soleh. Yaitu apa? Maksudnya dia ya menghadiri majelis-majelis pengajiannya itu. Ya ada cerita-cerita ya orang-orang soleh, cerita-cerita Nabi. Nabi kan orang-orang soleh toh. Ulama-ulama. Nah itu apa? Ngenak no nengati itu, ngedem no. Timbang cerita apa politik panas. Nah itu. Nah itu ya apa bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian membaca Al-Quran. Apa diangen-angen sama nenek saanane. Ya bukan kata ngono. Angen-angen sama nane. Gitu. Ya ini ya berarti apa ya ya menafsirkan maknanya. Kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Tuh, kemudian apa lagi? Ya apa? Hah? Kak ya apa? Iku sing pertama weh, wong kang saleh. Apa weteng ya apa gimana? Sing pertama kan ya diwala-wali wis gak apa-apa. Iku. Terus lek sing weteng luwe iku piye? Wong kang saleh kumpulono. Ya wis iku. Ya, weteng ingkang luwe. Itu apa? Melaparkan perut. Jadi mengosongkan perut apa? Dengan cara apa? Mengambil sedikit saja dari yang halal. Jadi lek mangan bener, makanya tuh makan halal. Tapi kalau berlebihan itu kan terlarang. Jadi makan sekedarnya. Jangan sampai kekenyangan. Nah, itu. Ini ya itu Abdul Al Antaki. Ada di sudah tak share. Itu. Ini ada yang menciptakan lagunya, tapi ini ada di kitab Nasoihul Ibad. Ya kajian ini kitab Nasoihul Ibad. Saya ngambilnya dari sana. Kemudian keterangannya tak ambilkan dari kitab-kitab yang lain. Jadi saya buat sendiri, nulis di KW makalah. Kak KW kitab, enggak, KW makalah gitu aja saya. Kenapa? Saya hanya nyumplik satu bab saja. Ngambil satu bab ada 10 hadis. Judulnya apa? Hadis-hadis yaitu judul ini. Kemudian tak kasih keterangan, saya ngambil dari berbagai kitab-kitab yang lain. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu juga. Nah, kenapa makan walaupun halal tapi ya berlebih-lebih itu
Nah, itu sudah melewati. Makan yang halal sekedarnya itu yaitu pokok. Nah, makan yang halal itu adalah pokok segalanya. Itu. Sehingga ya coba orang sing warek coba habis buka ya, mangan sing uwake, terus mangan sing ya biasa saja. Coba rasakan. Gak iso sholat tarawih. Gak iso. Wis buntek iku. Keluarkan. Ya rasakan itu. Ini akan apa? Memadamkan hati. Gak kuat, gak kuat. Karena apa? Ya nafsu itu kan pusatnya nafsu kan di perut. Perut itu. Kalau kewarakan gak bisa ngaji, gak bisa ibadah, gak bisa gak bisa apa-apa. Apa anu ngantuk. Ngantuk, warak mulai. Nah, nafsunya gede lemu, nafsunya lemu. Berarti mangani nafsu. Coba baca di kitab-kitab tasawuf itu begitu. Nah, cerita-cerita ulama itu ya gitu ya, makan sekedarnya. Itu. Jadi makan ya kenyang sudah atau sebelum kenyang sudah. Itu sudah cukup untuk buat ibadah. Lapar mangan maneh. Enggak kita cet opo wae sembarang. Ono di meja sikat kabeh. Ya, iki poso opo iki? Aduh, gitu. Ya gimana akan bersinar hatinya itu. Itu. Maka cermin mata hati itu akan menjadi bersih dari karat yang menyebabkan hati menjadi keras. Sesuai jadi keras. Coba kandani, wong sing keluarkan kandani, lak melawan. Atau anaknya ya sedang keluarkan buko, kandani ajaan terawih. Lu melawan itu. Iya. Menjadikan hati itu keras. Langsung terbukti. Gitu, langsung terbukti. Akhirnya muncul karate. Muncul karate, bahaya juga itu. Walaupun halal ya. Nah, itu. Salat di malam hari. Nah, itu apa ya, Bu? Salat wengi lakonono preketek. Iki saya terus terang apot pikiran iki, apot. Cek enak pikiran iku. Apot. Ya paling enggak supaya kita aman, ya walaupun sekali 1 bulan. Sekali 1 bulan kita ada program. Ya diprogram, kalau enggak diprogram lewat 1 bulan. Paling enggak ada 1 bulan sekali. Nah, muncul sebulan sekali nanti akan kurang. Jiwa ini akan haus, minta lagi. Tambah sebulan 2 kali. Itu. Gak iso langsung, wabot iki, wabot Pak. Ya cukup 2 rakaat. Saulan 2 rakaat. Nah, nanti setelah merasa enak, hati, jiwa dia menagih. Kurang, minta kurang. Nanti sampai sendiri akan merasakan. Nah, setelah itu kasih lagi, tambahi sebulan 2 kali. Nah, biarkan segitu, jangan ditambah. Kalau 2 kali witirnya atau 3? Ya 1 saja. Saya nggak mau yang dusing dukur-dukur, paling rendah aja. Karena saya nggak ngomong bi santri. Gak ngomong sama santri di pesantren, ngajinya sama gak santri. Kalau di santri kan tiap malam mesti dibangunkan, itulah. Untuk pembiasaan ngelatih. Wis mari ngono, wis mari kok ini wis mari kok. Jadi nanti ketika bangun kok ada tuntutan, berarti itu jiwanya kurang. Sama kayak makan, selalu embuh. Itu. Yes, itu aja. Jangan paksa. Ya cukup gitu aja. Tapi hati-hati kok malah nafsu sing ngongkon, malah bahaya.
Durung setahun ae kok wis sregep ngono. Bisa-bisa aja tuh dadi nafsu yang ngongkon. Ujung-ujungnya juga gak enak. Ya stop aja, ya tetap aja 2 rakaat, apa? Kalau tadi 1 bulan 2 rakaat. Sekarang sebulan ditambahi jadi 4. Jadi 4. Sampai setahun misalkan, setahun ya, mungkin ya sudah mungkin. Ya kan keprokannya paling enggak 1 bulan. Berjalan selama 1 tahun misalkan. Karena studi program ya sudah itu. Nanti akan terasah sendiri secara otomatis itu. Nah, kemudian nagih lagi, tambahi lagi 3. Tambahi lagi 4, berarti seminggu 1 kali plus 4. Seminggu 1 kali sudah. Kalau sudah terawih Ngalah. Ya sampai mau tahajud ya monggo. kan sudah diwitir tadi. Nah, iki makanya aku gak ngomong sama santri. Itu bahasa cedekan wong awam. Oh wis mari kok. Ya ngono jawabane. Ya tapi gak apa-apa. Gitu. Nah, makanya ta. Jadi nggak usah ini ya terus ada aja. Nah, itu begitu. Bersembah sujud di waktu ini salat malamnya itu. Ini sudah maghrib ya. Belum masih jam 5. Mau mandek iku boleh wes. Boleh kepegelen. Itu. Ya itu ya, salat malam. Kemudian Mbak, bersembah sujud di waktu menjelang subuh. Jadi menjelang subuh, sujud itu posisi paling mulianya posisi sujud. Paling dekat dengan Allah ketika kita sujud. Ya mohon itu. Terutama menjelang subuh itu. Menjelang subuh. Karena menjelang subuh apa ya? Ya enak Pak, tenang. Tapi sebelum sholat kita lihat langit dulu. Lihat langit dulu. Lihat langit dulu. Ya sebelum subuh lah. Fajar, menjelang fajar itu. Dan rasakan ketenangan itu. Walaupun di depan rumah saya tuh, wang suara mesin itu. Nah kita malam itu kan tenang sekali itu Pak. Saya kalau sholat paling barat sendiri, paling timur sendiri jalan raya. Ya di dekat Raffles itu ada musolanya. Jadi saya lihat dulu ke atas tuh, lihat bintang tuh tenang, rasakan itu. Pada saat itu Allah tuh sedang turun ke langit dunia. Semua tuh diem, kabeh diem. Dan kita bisa merasakan ketenangan itu. Ya sholat enak. Jalu apa itu. Ya terutama tentang kebatinan kita. Ojo jaluk materi wae. Ojo jaluk materi wae. Hati kita, jiwa kita, rohani kita itu perlu diurusi. Jangan ngurusi fisik toh. Fisik kita itu. Jiwa kita itu wes akeh. Kalau saya baca itu yang ditulisan di kitab kuning itu yang saya foto itu ngeri saya itu. Likul syai'in najasatun. Segala sesuatu itu najis. Wa najasatu lisan dan najisnya mulut. Itu yang terakhir itu saya agak lali kalimatnya apa? Kalau nggak salah anadaratuh nggak salah anadaratu itu. Itu kata-kata yang kotor. Terkadang kan gini, ya kita itu berkata, katakannya mengandung kebenaran. Tapi diucapkan dengan kotor. Banyak toh. Sindiran, nyindir. Ya karepe itu baik karepe. Tapi dengan gitu-gitu ya enggak baik gitu, kotor. Ya sama saja. Sama saja. Niatnya sudah enggak baik di situ. Gitu. Ya benar kita bersedekah. Nyoh wong miskin. Loh. Bersedekah kan baik atau perintah. Tapi ngomong iki lho sik disertai kata-kata sing gak enak. Ambil ngenyek. Gitu.
Nah itu kadang-kadang begitu. Ya tetap dengan baik itu. Nah itu ya, bersujud. Sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Itu. Dan enak. Sujud kalau kita sujud lama, di kepala ini rasanya itu plong, stres plong. Yang apa ya? Urat apa sih? Kok urat? Iya, saluran darah kok apa? Pembuluh darah yang di otaknya kecil-kecil, kapiler. Itu tidak bisa dimasuki, makanya orang tuh sering stres itu. Makanya sujud. Nah, ketika sujud itu darah itu bisa masuk ke apa pipa-pipa yang kecil-kecil itu bisa masuk darah itu, oksigen masuk ke situ. Makanya sujudnya lama. Orang yang menemukan ini masuk Islam. Yang menemukan apa jalur-jalur yang bisa hanya bisa dimasuki ketika sujud. Ketika bukan sujud bilangnya, ketika kepala itu lebih rendah daripada ini. Loh, posisi seperti itu kan sujud. Adanya di dalam sholat. Ketika di cross-checkkan itu, masuk Islam. Yang menemukan itu. Orang itu akan tenang, terhindar dari stres, sakit-sakit kepala, yang sesuai. Enak, wah, enak. Yo moco subhanarabbiyal a'la bihamdi subhanarabbiyal a'la ping piro. Bosan ganti lagi bacaan yang lain. Kan ada tuh, turun ya di apa? Rukun salat itu masih yang banyak itu kemarin iftitah. Ya. Nah itu. Nah, gimana cara mendapatkan cahaya hati? Yaitu menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Allah dijadikan sebagai pusat hidup kita. Kalau kita ingin hati kita bercahaya. Kul huwallahu ahad. Jangan coba-coba syirik. Ini. Lawannya kul huwallahu ahad itu syirik. Meskipun syirik kecil. Itu. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah itu ya tempat satu-satunya meminta opo ae. Itu Allahus samad. Nah ini namanya apa? Pusat hidup kita. Surat Al-Ikhlas ya. Itu dimaknai dibaca tok. Ya itu baca Quran angen-angen sak maknane. Maca kul huwallahu ahad Allahu samad angen-angen sak maknane. Nah, itu kan sering dibaca di salat itu. Nah, kalau dengan apa? Ketika dibaca kul huwallahu ahad Allahu samad itu dengan penghayatan, nah kita bisa ini. Hati ini kena bacaan itu kan di dalam sholat nah, muncul cahayanya nanti itu. Ini barokahnya sholat. Kemudian apa? Mengetahui Allah. Kenal dengan Allah, kenal dengan Tuhannya. Ini masuk iman sudah ya. Iman. Lalu ya menggerakkan apa si pemilik hati untuk mewujudkan keimanannya itu dalam sikap dan perilaku konkret sehari-hari. Kenal Allah. Nah, lewat tadi itu kul huwallahu ahad Allahu ahad. Allah itu esa. Allah itu cuma satu. Allah itu esa. Berarti yang lain itu tidak ada. Itu. Kemudian ini sama juga itu. Allah itu tempat bergantung. Ya minta ke Allah saja itu. Ada masalah, ya minta kepada Allah solusinya. Nanti akan ting 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 yaitu. Iya. Tingnya gak muncul karena masih ada noda hitam mungkin dengan sholat yang seperti itu
akan dibuka oleh Allah. Jarine wong iku sing gak ngerti, oh dapat ide. Ide itu maksudnya ya maksudnya tuh yaitu ada hidayah turun itu karena sholatnya itu. Jadi sholat itu untuk kita loh, Iya. untuk kita sendiri sholat itu, bukan untuk Allah, bukan untuk kita. Yang untuk Allah itu hanya poso, tok, puasa. Jadi pahalanya kita nggak tahu. Puasa ini milikku. Jadi nanti hanya aku yang akan membalasnya. Jadi nggak diketahui. Ya orang puasa ya samar toh. Kalau sholat ya toh, gue sedang gini ruku ini ya sholat kan ketahuan, kelihatan. Tapi kalau puasa enggak ketahuan, rahasia itu. Orang sedekah ya saya ketahuan kan itu ketahuan. Haji ya ketahuan, itu ketahuan. Yang poso itu lah gak ketahuan, poso atau tidak gitu. Nek kepengen tahu ya kei minuman, kei makan dimakan enggak. Kayak Nabi Ibrahim itu. Siapa ya? Oh bukan anu. Ya kita hanya apa ya dikasih tahu oleh Rasulullah itu ketika ada ngomong-ngomong gak jelek. Kan puasa kan gak aja menahan makan dan minum, menahan ya gak itu toh. Nafsu itulah. Ngomong-ngomong, marah-marah, itu kan harus ditahan itu. Itu. Ya, no. Ya tidak boleh, kan harus disuruh ditahan. Nah, sampean kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu bilang, Rasulullah tuh ngasih jalan keluar apa? Ini soim, aku sedang berpuasa, pergi yo. Jangan ngeladeni, ngeladeni ya kepancing pasti. Ngeladeni, pergi yo. Kenapa pergi? Saya sedang berpuasa. Itu menghindar. Itu. Nah, wong kono poso kene poso nang jagongan ambek nang warung kopi ya kita dia poso ya mulio. Ya emang kan terkoda enak wae sasret saya tengah hari itu lah zuhur ya mulai menghindar. Kenapa? Ini soem. Loh, lapo kok mulai? Ini soem. Bilangnya kan di hadisnya kan begitu. Saya sedang puasa. Jadi ditata oleh Rasulullah begitu. Jadi juga apa? Memanfaatkan Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing manusia agar terselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Memanfaatkan Al-Qurannya dipelajari. Itu moco Al-Quran angen-angen sama. Nah, enak terus Bapak, enak kok. Saya yakin jenengan ini sudah terkontaminasi dengan Al-Quran. Sudah ada bekas-bekas Al-Quran di badan. Saya yakin itu. Gak ngaji merasa kayak loro kabeh kalau gak ngaji itu. Nah itu sudah bekerja Al-Qur'annya itu. Sudah bekerja di sel-sel tubuhnya itu. Sudah bekerja di sel-sel tubuhnya itu. Rojat wale pas aduh ya apa kok kayak loro kabeh. Libur kok jadi loro kabeh. Berarti rohani kita tuh nagih itu minta makan, lapar, sama kayak kita tuh lambung kita lapar, metu kemana-mana golek warung untuk memenuhi laparnya itu. Nah jiwa tuh begitu, rohani juga kita itu nagih itu. Kadang ono ya grup niku, suwe gak ngaji buyar, moro dibentuk maneh. Lah kok iso kebetul dikoordinir maneh, ngelumpuk maneh. Ustaz, ngaji mana gitu? Napa? Gitu. Ya merasa ada yang hilang, gitu. Ada yang hilang. Sementara kehidupan di luar itu ya begitu terus gitu. Perlu keseimbangan. Nah itu ya begitu. Dibentuk mana? Wes buyar setahun gak ngaji. Tak kira sentek buyar nang dini. Loh,
Ngulupuk mana wong gitu. Kadang aja berangkat dari Sidoarjo ke Gresik datang gitu. Rumahnya di Sidoarjo. Gitu. Iya, ya karena grupnya nang Gresik. Dulu kerjanya di Gresik. Nah, wis sudah buyar ya teko. Ya ketemu mbek koncone maneh sing biyen. Dukungan apa? Dikemas dengan ngaji lagi. Ya itu, ya itu iku wong rotok dukuran, Pak. Sangu kono kene lak akeh tole iku. Bagi mereka itu no problem. Itu hanya itu gitu. Ya, ya gede juga pahalanya, Pak ya. Gede. Gitu. Ya kangen mbek kelompoke. Mbek grup itu kangen. Jadi apa? Dihidupkan lagi. Nah, itu. Monggo kalau mau tanya. Itu Pak Ustaz. Warahmatullah sama warahmatullahi itu ada perbedaan. Sama. Hanya diucapkan. Warahmatullah itu ada haknya belakang, cuman disukun. Saya dengar waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakof. Kan sudah itu diajari wakof di Al-Quran toh. Sama warahmatullahi. Kalau membaca kalimat Al-Quran, kalau wakof, huruf terakhirnya kan harus dimatikan. Iya. Nah itu bisa dimatikan. Warahmatullahi. Ya sudah dimatikan, ada haknya dimatikan. Nah kalau dibaca wasol, ada kalimat berikutnya. Nah jadi kalau dibaca wasol, berarti tidak boleh dimatikan, hurufnya disebut, dibaca hurufnya. Berarti kalau ada huruf berikutnya warahmatullahi Wabarakatuh, ditambahi wabarakatuh. Tapi kalau Assalamualaikum cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Wis gak ada tulisan atau mandek toh? Lah sing materi sampeyan tajwid itu. Iya, tapi kan kalau nggak tanya sama Pak Ustadz kurang mantap. Kak mantep ta. Ada lagi. Kalau nggak ada ditutup. Itu kayak. Ya, satu aja. Enggak Mas Cahyo. Cahyo ki gak takok iki. Gandole sarunge Pak Darto terus. Ya udah kalau nggak ada yang ditanyakan, nah kita akhiri. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan lebih baik lagi dan akan menjadi cahaya bagi hati kita sehingga kita itu lebih dekat lagi dengan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.